Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang bagaimana Indonesia di era Soekarno menjadi salah satu kekuatan militer yang disukai di dunia? Ya, di tengah gejolak dunia pasca Perang Dunia II, Indonesia tampil sebagai negara muda yang penuh ambisi. Pada tahun 1960-an, di bawah kepemimpinan Soekarno, negeri ini meluncurkan misi besar untuk membangun kekuatan militer yang setara dengan negara-negara besar. Semua dimulai dari visi Soekarno yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok, sebuah blok netral yang menolak tunduk pada Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Dalam upayanya, Soekarno tak hanya berbicara, ia bertindak. Salah satu langkah monumental adalah membeli peralatan militer canggih dari Uni Soviet, termasuk kapal perang terbesar di Asia Tenggara saat itu, KRI Irian, yang merupakan kapal penjelajah kelas Sverdlov. Kapal ini dilengkapi dengan mesin uap berbahan bakar minyak yang dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga luar biasa hingga mencapai kecepatan maksimal 32 knot. Dilengkapi dengan 12 meriam utama kaliber 152 mm dalam 4 menara yang mampu menembak sasaran dengan presisi dan tepat hingga jarak jauh. Dan sistem radar modern yang mampu mendeteksi musuh dari pertempuran sehingga memberikan keuntungan taktis dalam pertempuran laut. Kapal ini juga memiliki 12 meriam anti-udara kaliber 100 mm untuk melindungi kapal dari serangan udara dan dilengkapi dengan senjata sekunder seperti meriam 37 yang ideal untuk pertahanan jarak dekat. Kapal ini juga memiliki radar yang tidak main-main karena KRI Irian menggunakan radar yang terdiri dari 3 bagian. Ada radar penjejak udara, radar navigasi, dan radar pengatur tembakan. 1. Radar penjejak udara yaitu BigNet atau Top Throw digunakan untuk deteksi dan pelacakan target udara pada jarak jauh sehingga memberikan keuntungan besar pada pertempuran udara juga. Lalu ada High Safe atau Low Safe berfungsi untuk mendeteksi dan melacak sasaran udara pada ketinggian menengah hingga rendah. 2. Radar navigasi yaitu Dawn 2 atau Neptune membantu navigasi kapal dengan memberikan informasi mengenai kondisi sekitar, termasuk keberadaan kapal lain dan rintangan. Dan yang ketiga, radar pengatur tembakan yaitu Sun Visor, mengatur penembakan senjata utama kapal untuk memastikan akurasi tembakan. Dan keempat, Top Brow digunakan khusus untuk mengendalikan penembakan meriam kaliber 152. Lalu, harga yang diberikan juga tidak main-main. Soekarno memberi harga kapal ini sekitar sebesar 15 juta US dollar pada tahun 1961. Jika dikonversikan ke dalam rupiah pada saat itu, dengan kurs 15,625 per US dollar, harga tersebut setara dengan 234,38 miliar. Perlu dicatat bahwa nilai ini mencerminkan harga pada tahun 1961 dan jika disesuaikan dengan inflasi, maka harganya sekitar 131 juta US dollar pada tahun 2024. Jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs saat ini, misalnya 15.000 per US dollar, harga tersebut akan setara dengan sekitar 1,196 triliun rupiah. Wow, itu baru kapal perang aja loh. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita bahas.
Tidak hanya kapal perang, kekuatan udara Indonesia juga mengandalkan pesawat-pesawat tempur MiG-21 yang merupakan salah satu jet tempur tercepat pada zamannya. MiG-21 mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2 sekitar 2175 km per jam, kira-kira sekitar 2 kali kecepatan suara, menjadikannya salah satu jet tempur tercepat di dunia pada era 1960-an. Mesin turbofan pada MiG-21 didesain untuk memberikan daya dorong yang besar, di mana pesawat tempur MiG-21 memiliki desain aerodinamis bentuk sayap delta yang khas memberikan stabilitas dan kemampuan manuver. Ideal untuk pertempuran udara jarak dekat, sementara desain aerodinamisnya memungkinkan pesawat ini bermanuver di udara, membuatnya sulit dihadang oleh musuh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan rudal udara ke udara K-13 yang presisi, menjadikannya ancaman besar di medan perang. Lalu pesawat ini juga memiliki radar yang gak kalah sama kapal yang tadi ini. Sistem radar efisien, radar RP-21 Sapphire membantu MiG-21 dalam mendeteksi dan melacak target udara sebelum melakukan serangan, memberikan keunggulan taktis di medan perang. Lalu ukuran kompak, ukuran kecil dan bobot ringan memungkinkan MiG-21 lepas landas dan mendarat di landasan yang pendek, menjadikannya lebih fleksibel dibandingkan pesawat tempur lainnya. Dengan kombinasi kecepatan, daya hancur, dan kemampuan manuver, MiG-21 menjadi simbol kekuatan udara di Indonesia di era Soekarno, sekaligus alat diplomasi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Dalam operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, taktik militer Indonesia sangat cerdik. Operasi ini melibatkan berbagai strategi diplomasi dan militer yang dirancang untuk menekan Belanda agar menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia. Operasi ini memanfaatkan infiltrasi pasukan kecil menggunakan kapal cepat dan pesawat transformasi. Untuk menyusup ke wilayah musuh, berikut adalah taktik dari operasi Trikora. 1. Pembentukan Komando Mandala. Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala pada 19 Desember 1961 yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Tugas utama komando ini adalah merencanakan dan melaksanakan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Komando ini dibagi menjadi beberapa sektor operasi untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan strategi di lapangan. 2. Tahapan operasi militer. Operasi Trikora dibagi menjadi 3 tahap. Tahap infiltrasi, pasukan Indonesia disusupkan ke wilayah Irian Barat untuk mengacaukan pertahanan Belanda dan membangun basis perlawanan lokal. Dalam tahap ini, pasukan khusus seperti RPK ADA, sekarang Kopassus, dan marinir memainkan peran penting. Mereka melakukan sabotase dan serangan kecil untuk melemahkan moral pasukan Belanda. Tahap eksploitasi sekitar Maret 1962 sampai Juli 1962. Setelah berbasis perlawanan terbentuk, dilakukan serangan lebih besar untuk merebut kota-kota strategis dan pos militer Belanda. Tahap ini melibatkan penggunaan kekuatan udara, laut, dan darat secara terkoordinasi untuk melemahkan kendali Belanda di Irian Barat. Tahap konsolidasi sekitar setelah Juli 1962. Jika wilayah berhasil direbut, tahap ini akan difokuskan pada pembangunan pemerintahan sementara dan menyiapkan wilayah untuk integrasi dengan Indonesia. 3. Kekuatan militer yang dikerahkan. Indonesia mengarahkan kekuatan militer besar-besaran dalam operasi Trikora, termasuk kapal perang seperti KRI Irian dan kapal lain dari Uni Soviet, pesawat tempur MiG-21 dan pom-bom strategi seperti Tu-16 yang digunakan untuk mendominasi udara. Pasukan darat, marinir, RPK ADA, dan batalion infanteri yang dilatih khusus untuk perang gerilya di hutan Papua. Pasukan parasut, pasukan diterjunkan di wilayah terpencil untuk mengganggu komunikasi dan logistik Belanda. 4. Taktik militer utama. Sabotase dan infiltrasi, pasukan kecil disusupkan ke wilayah musuh untuk menghancurkan infrastruktur penting seperti pos komunikasi dan gudang senjata. Blokade laut, kapal perang digunakan untuk memutus jalur suplai Belanda di perairan sekitar Papua. Serangan udara, pesawat pemboman digunakan untuk menghancurkan basis militer Belanda dari udara, sementara pesawat tempur melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Mobilisasi besar-besaran, seperti pasukan reguler, relawan dan misi lokal dikerahkan untuk membantu operasi di darat. 5. Taktik diplomasi.
Selain operasi militer, Indonesia juga menjalankan strategi diplomasi dengan dukungan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet mendukung Indonesia dengan persenjataan, sementara tekanan Amerika terhadap Belanda karena takut Indonesia bergabung dengan blok komunis menjadi faktor kunci yang mempercepat penyelesaian konflik. 6. Resolusi konflik. Pada Agustus 1962, Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada PBB melalui persetujuan New York. PBB kemudian mengelola wilayah tersebut sebelum secara resmi diserahkan kepada Indonesia pada Mei 1963. Operasi Tirakora menunjukkan kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan semangat nasionalisme yang tinggi, menjadikannya salah satu operasi militer terbesar dan paling berhasil dalam sejarah Indonesia. Radar modern digunakan untuk memantau pergerakan Belanda, sementara propaganda melalui radio dan diplomasi internasional digunakan untuk melemahkan posisi mereka secara psikologis. Bahkan pesawat MiG-21 ditempatkan dalam posisi strategis untuk memberikan perlindungan udara jika konflik pecah. Hasilnya, meski Belanda memiliki senjata canggih, mereka akhirnya menyerah karena tekanan diplomatik dan ancaman militer yang nyata. Namun, seperti hukum alam, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Pasca 1965, dengan jatuhnya Soekarno dan perubahan arah kebijakan pemerintah, perlahan kekuatan militer Indonesia mengalami penurunan. Namun, semangat dan cerita keberanian di era itu tetap menjadi inspirasi hingga sekarang. Jadi, apakah kejayaan militer Indonesia era Soekarno ini bisa terulang kembali? Dengan teknologi modern dan semangat persatuan, siapa tahu masa depan militer kita bisa kembali bersinar.